Dia benar-benar kalah. Ling Kuan dan Komandan Kelima tampak terkejut saat menyaksikan Yang Hao terkapar di antara reruntuhan. Mereka saling bertukar pandang, menyadari kengerian yang tak bisa disembunyikan. Bocah ini, bagaimana bisa sekuat itu? Gumam Ling Kuan, mengepalkan tinjunya dengan ekspresi tak percaya. Meskipun menyadari bahwa Xiao Yan telah melampauinya, ia tak menyangka Xiao Yan mampu mengalahkan Yang Hao, seorang Dozun bintang 5, dengan begitu mudah. Sebagai sesama anggota klan, Ling Kuan memahami kekuatan Yang Hao. Dengan penguasaan Do skill tingkat tinggi dan teknik God Seal hingga segel tanah terbalik, Yang Hao seharusnya sulit ditandingi oleh lawan selevel. Namun, dalam pertarungan ini, Yang Hao justru terdesak oleh Xiao Yan. Serangannya yang ganas tak mampu melukai lawannya. Jelas bahwa kekuatan bertarung Xiao Yan jauh melampaui levelnya yang terlihat. Tak heran dia menarik perhatian nona muda itu. Kekuatan Xiao Yan mungkin setara dengan kakaknya, komentar Komandan Kelima dengan nada pelan. Ekspresi Ling Kuan semakin suram mendengar pernyataan tersebut. Sementara itu, Yang Hao yang tertimbun di bawah puing-puing bangunan berusaha bangkit. Pakaian compang-camping dan tubuhnya yang hangus menunjukkan betapa parahnya kondisinya. Darah segar mengalir dari sudut mulutnya saat ia batuk. Rambutnya terurai, wajahnya menyerupai iblis yang marah. Sepasang mata merah menatap tajam ke arah Xiao Yan. Kekalahan total yang dialaminya sulit diterima, terutama karena ia berada di puncak Dozun bintang 5 dan menguasai banyak Do skill tingkat tinggi. "Brengsek, aku tak terima ini," teriaknya marah. Rasa malu karena dikalahkan di depan umum membakar amarahnya. Jika kabar ini sampai ke alam Gu, ia akan menjadi bahan ejekan. Dengan kemarahan membara, ia melesat kembali ke arah Xiao Yan di atas panggung. Banyak penonton mengernyitkan dahi melihat Yang Hao yang tampaknya kehilangan akal sehatnya. Tindakannya dianggap tidak pantas. Xiao Yan tetap tenang, menatap Yang Hao yang mendekat. Dengan gerakan cepat, ia muncul di depan Yang Hao dan menghantam dadanya dengan kekuatan luar biasa. Pukulan itu membuat Yang Hao memuntahkan darah dan terlempar ke belakang, menghancurkan beberapa meja dan kursi. Yang Hao ini benar-benar bodoh. Terdengar suara tawa pelan dari sudut ruangan. Di area yang lebih sepi, 4 sosok duduk di sekitar meja, 3 pria dan 1 wanita. Tanda api menyala di dahi mereka, memberikan kesan panas yang nyata. Suara tadi berasal dari pria dengan penampilan lembut di antara mereka. Meski Xiao Yan hanya Dozun bintang 5, dokinya luar biasa karena memiliki api surgawi. Wajar jika Yang Hao kalah, komentar pria parubaya dengan alis tebal. Dia juga memiliki jiwa yang kuat. Di bawah persepsi spiritualnya, teknik hantu tak berguna. Yang Hao terlalu sombong, tambah pria berjubah putih dengan senyum hangat. Tatapan pria itu beralih ke wanita di sampingnya, yang mengenakan gaun merah pucat dan kerudung. Meskipun wajahnya tertutup, garis wajahnya tetap memikat. Matanya yang cerah tak menunjukkan emosi. "Huozi, bisakah kau tidak mengabaikan kami?" tanya pria berjubah putih itu. "Aku tertarik pada api surgawinya," jawab wanita itu dengan suara dingin dan mempesona, melirik Xiao Yan di atas panggung. Ketiga pria itu hanya bisa memutar mata mendengar jawabannya. Mereka hendak berbicara ketika wanita itu berkata, "Hari ini cukup ramai." Tampaknya anggota klan Gu tidak menyambut Xiao Yan dengan baik. Yang Hao yang berlumuran darah menatap Xiao Yan dengan ganas. Napasnya berat, dan ia bersiap menyerang lagi. Namun, teriakan dingin menggema di dalam ruangan. "Yang Hao!" Tubuh Yang Hao gemetar mendengar suara itu. Ia segera berhenti dan berdiri di tempat, mengepalkan tinjunya. "Kau mempermalukan klan Gu," tegur sosok yang muncul di depannya. Suara dinginnya membuat Yang Hao ketakutan. "Kakak kedua," gumamnya. Ling Kuan dan Komandan Kelima terkejut melihat sosok itu. Mereka segera melesat dan berdiri di sampingnya, memberi hormat. Sosok itu melirik mereka, lalu menatap Xiao Yan di atas panggung. "Xiao Yan, apakah kau senang memukul orang lain?" tanyanya dengan suara dalam. Xiao Yan menatap pria berbaju zirah perak pucat itu. Cahaya perak mengalir di sekujur tubuhnya, memancarkan aura kuat. Banyak yang melirik ke arahnya. "Itu hanya pelajaran," jawab Xiao Yan. Dari cara Ling Kuan menyapanya, jelas bahwa pria ini adalah komandan kedua, Lin Xiu, seorang Dozun bintang 6. Mata Lin Xiu menyipit. Ia melompat ke panggung batu dan berkata, "Komandan kedua tentara hitam terendam, Lin Xiu, karena kau suka bertarung, aku akan mencobanya. Bagaimana menurutmu?"
Jika ini taktik untuk bertarung bergiliran denganku, tampaknya kalian kekurangan jumlah, jawab Xiao Yan sambil tertawa. Kami tak perlu melawanmu satu persatu. Lin Xiu tertawa dingin. Hari ini, Yang Hao dipermalukan oleh Xiao Yan. Jika ia tak melangkah maju, orang akan menganggap pasukan hitam terendam lemah. Apa katamu? Xiao Yan, beranikah kau menerima tantangan lagi? Jika komandan kedua bersikeras, silakan mulai. Xiao Yan mengernyitkan alisnya, lalu tenang. Lin Xiu berusaha menyudutkannya. Tampaknya para jenius muda dari klan Gu menyimpan dendam terhadapnya. Seperti kata pepatah, penyakit serius membutuhkan obat kuat. Jika demikian, ia akan menggunakan obat kuat. Banyak penonton menatap tajam melihat suasana tegang di atas panggung. Semua menyadari bahwa para jenius muda dari klan Gu menyimpan dendam terhadap Xiao Yan. Lin Xiu, kalian semua membuat lelucon. Tiba-tiba terdengar suara marah seorang tetua. Sosok berpakaian abu-abu muncul di panggung batu dan menegur Lin Xiu. Penatua Gusun, ujar Lin Xiu terkejut, lalu menangkupkan tangannya dengan hormat. Omong kosong. Sebagai tuan rumah, kalian mempersulit tamu klan Gu di depan umum. Bagaimana ini terlihat? Bukankah kalian semua menarik diri? Gusun memarahi mereka dengan marah. Lin Xiu tak berani membantah. Ia tahu tak bisa mengembalikan muka yang hilang hari ini karena kehadiran lelaki tua ini. Ia hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya, melirik Xiao Yan dengan mata dingin. Mulutnya sedikit bergerak, dan suara lemah terdengar di telinga Xiao Yan. Xiao Yan, anggap dirimu beruntung kali ini. Jika kau bijaksana, tinggalkan klan Gu sesegera mungkin. Jika tidak, bergabung dengan klan Gu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang mendengar suara itu. Senyum tipis namun dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Lin Xiu tak berani tinggal lebih lama. Ia segera turun dari panggung, meraih Yang Hao yang tak bisa bergerak, dan keluar dari gedung. Gusun menoleh setelah melihat Lin Xiu pergi. Matanya agak rumit saat menatap Xiao Yan. Ia berkata dengan lembut, seorang anggota klan Xiao kembali ke klan Gu, orang muda cenderung impulsif. Karena masalah nona muda, kau mungkin akan menghadapi banyak masalah di masa depan. Semoga kau siap menghadapinya. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Gusun, namun tak berkata apa-apa. Gusun mengamati Xiao Yan dengan saksama, lalu berbalik dan meninggalkan gedung. Banyak penonton merasa belum puas dengan pertarungan sengit yang berakhir tiba-tiba. Namun, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa membahas pertarungan tadi. Banyak mata terus melirik ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tak peduli dengan tatapan itu. Ia melompat turun dari panggung batu dan hendak kembali ke tempat duduknya ketika tiba-tiba merasakan api surgawi dalam tubuhnya melonjak. Matanya mengikuti perasaan itu dan berhenti di sudut yang agak sunyi. Seorang wanita berpakaian merah dengan kerudung mengamatinya dengan tenang. Ada simbol api yang tampak hidup di antara kedua alisnya yang mekar dengan tenang. Api surgawi? Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan saat ia melihat simbol api di antara kedua alis wanita itu. Klan misterius yang disebutkan Yao Lao muncul dalam pikirannya. Dia anggota klan Yan, ya? Tatapan keduanya bertemu, seolah terjadi percikan api yang menyala dalam sorot mata masing-masing. Udara di antara mereka pun perlahan terasa hangat. 4 pasang mata saling bersilangan. Tak lama kemudian, lidah api tiba-tiba membubung di ruang kosong di antara mereka. Getaran panas dari kobaran itu langsung membakar beberapa meja dan kursi menjadi abu. Tubuh Xiao yang tersentak ketika ledakan api muncul. Raut wajahnya berubah serius. Dia menyadari bahwa kekuatan api surgawi dalam tubuh wanita berbaju merah itu sungguh luar biasa. Ada apa? Tanya Xiao Yi yang tiba-tiba sudah berada di samping Xiao Yan. Pandangannya mengikuti arah mata Xiao Yan dan berhenti pada sekelompok orang asing. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab Xiao Yan sambil menggelengkan kepala. Tatapannya tak lepas dari wanita berbaju merah tersebut. Meskipun dia sangat menginginkan api surgawi, dia tahu batasnya. Wanita itu adalah anggota dari klan Yan, seperti yang pernah disebut oleh Yao Lao. Meski terdengar asing baginya, klan Yan setara dengan kekuatan besar seperti klan Gu dan klan Hun. Karena itu, dia tidak ingin mencari masalah hanya demi mengejar api tersebut. Ayo kita pergi dari sini. Banyak mata memperhatikan mereka di dalam rumah minum itu. Xiao Yan tak ingin menjadi pusat perhatian, maka ia pun berbalik meninggalkan tempat itu.
Dokter peri kecil dan yang lainnya sempat ragu, tapi akhirnya mengikuti dari belakang. Huozhi, bagaimana pendapatmu? Tanya pria berjubah putih sambil tersenyum saat melihat kepergian kelompok Xiaoyan. Api surgawinya sangat kuat, jawab Huozhi dengan nada tenang, meski ada kilatan antusiasme di matanya. Aku ingin tahu, apakah api teratai merah Ye yang berada di peringkat 7 dalam daftar api surgawi lebih unggul dari miliknya? Kau memang selalu tertarik pada hal-hal seperti itu. Pria berjubah putih itu hanya menghela napas dan menggelengkan kepala. Sepertinya dia dari klan Xiao. Menakjubkan, mengingat klan itu sudah lama dianggap tak berarti. Sulit dipercaya mereka masih bisa melahirkan orang seperti dia. Dulu, klan Xiao punya hubungan erat dengan klan Gu. Tapi itu hanya ketika kekuatan mereka masih seimbang. Persahabatan antar klan selalu didasari oleh kekuatan. Jika beberapa tetua dari klan Gu tidak menghentikannya, mungkin makam Xiao Xuan sudah dibongkar paksa, ujar pria berwajah lembut itu sambil menyeringai. Makam seorang ahli sejati adalah sesuatu yang tak bisa ditolak oleh klan Gu sekalipun. Mereka hanya sebagian kecil dari kelompok radikal, tak bisa disamakan dengan seluruh klan, sahut pria berjubah putih. Ia meregangkan tubuhnya lalu tertawa, yang lebih membuatku tertarik adalah makam surgawi yang terbuka setiap 20 tahun. Meski berada di wilayah klan Gu, 8 klan memiliki hak masuk ke sana sesuai perjanjian masa lalu. Makam Xiao Xuan pun terletak di sana. Aku penasaran apakah seseorang mampu menembusnya. Benar juga. Aku bertanya-tanya apakah para anggota klan lain telah tiba. Biasanya mereka tidak akan melewatkan acara sebesar ini, kata pria beralis tebal sambil mengangguk. Kalau mereka tidak datang, saingan kita justru berkurang. Ayo, kita pergi. Ucap pria berbaju putih sebelum berdiri dan berjalan keluar. Rekannya mengikuti langkahnya dengan tenang. Sepertinya situasinya jauh lebih rumit dari yang kuduga. Sebagian besar dari 8 panglima besar menyimpan kebencian padamu. Jika para tetua dari klan Gu tak hadir tadi, Lin Xiu pasti akan menyerangmu, kata Xiao Yi saat mereka dalam perjalanan kembali. Kalau tidak ada masalah, justru mencurigakan, jawab Xiao Yan santai. Dia tidak merasa terancam oleh 8 panglima besar. Lin Xiu memang douzun bintang 6, namun masih jauh dari cukup untuk membuatnya gentar. Satu-satunya yang patut diwaspadai adalah panglima pertama, yang belum menunjukkan diri. Yang lebih mengkhawatirkan bukan 8 panglima itu, melainkan 4 jenderal utama. Mereka adalah talenta luar biasa dari generasi muda klan Gu. Dengan potensi seperti itu, mereka punya peluang besar untuk menjadi raja hitam terendam. Dan kau tahu, syarat minimum untuk itu adalah mencapai tingkat Ban Sheng, Xiao Yi menjelaskan dengan serius. Ban Sheng? Ya? Xiao Yan merenung sejenak. Sorot matanya menunjukkan ketegangan. 4 jenderal itu benar-benar ancaman yang nyata. Menghadapi mereka jelas bukan perkara mudah. Kalau ini adalah takdir baik, tak perlu khawatir. Tapi kalau ini ujian, tidak ada yang bisa dihindari. Apapun yang terjadi, baik untuk nama pavilion bintang jatuh maupun klan Xiao, beberapa hal memang tak bisa dielakkan. Xiao Yan menggelengkan kepala. Meski tahu 4 jenderal itu berbahaya, ia tidak berniat mundur. Bertahun-tahun menghadapi tantangan telah menempanya. Tak banyak yang bisa membuatnya gentar. Bahkan para jenius dari klan Gu pun tak cukup kuat untuk membuatnya menyerah tanpa perlawanan. Seketika, tangan Xiao Yan mengepal. Dia terdiam. Ada firasat kuat yang membuatnya mendongak. Tatapannya tertuju ke ujung jalan kecil di dalam hutan. Di sana, berdiri 3 sosok berjubah hitam yang memancarkan aura berbahaya. Xiao Yi dan yang lain pun merasakan hal yang sama. Douki mereka pun segera bersiap. Apakah kau Xiao Yan dari klan Xiao? Tanya pemimpin dari 3 sosok berjubah hitam itu. Suaranya terdengar ringan namun penuh makna. Nada bicaranya muda, jelas ia bukan seorang tua. Siapa kalian? Tanya Xiao Yan, matanya menyipit penuh kewaspadaan. Haha, kukira kau punya kenangan mendalam tentang kami. Pemimpin berjubah hitam itu tertawa ketika mendengar pertanyaan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi suram saat mendengar jawaban ini. Matanya dengan hati-hati mengamati mereka bertiga. Perasaan yang familiar muncul di hatinya, menyebabkan ekspresinya menjadi pekat. Orang-orang dari Aula Jiwa? Dibandingkan dengan nama ini, aku lebih suka mendengarmu memanggil kami klan Hun. Pria berjubah hitam itu tertawa. Namun, tawanya mengandung maksud jahat yang tidak bisa disembunyikan.
Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Dia menatap ketiga orang ini dengan tajam. Douqi mengalir cepat di dalam tubuhnya. Tidak disangka dia akan bertemu orang-orang dari aula jiwa di sini. Tidak perlu bersikap seperti ini. Tugas menangkapmu seharusnya bukan tugasku. Karena itu, aku juga tidak punya niat untuk campur tangan. Aku datang ke sini hanya karena ingin melihat sejauh mana klan Xiao, yang telah dengan tegas menekan klan Hunku, telah jatuh. Pria berjubah hitam itu menyeringai. Anda bisa tersesat setelah melihat apa yang Anda inginkan. Xiao Yi tertawa dingin. Dia mengepalkan tangannya, dan Douqi yang besar dan kuat berkumpul menjadi cambuk Douqi di tangannya. Tangannya diayunkan dengan kejam. Cambuk panjang itu menembus udara dan melesat dengan dahsyat ke arah orang berjubah hitam itu. Lancang. Dua sosok lainnya berteriak dingin saat melihat serangan Xiao Yi. Mereka menggoyangkan lengan baju mereka dan suara benturan yang jelas terdengar. Dua rantai hitam pekat melesat keluar seperti ular berbisa. Mereka bertabrakan dengan kejam dengan cambuk Douqi yang panjang. Angin kencang tercipta saat mereka bertabrakan. Pohon-pohon di sekitarnya langsung berubah menjadi debu. Alasan aku datang bukan untuk menyerangmu. Yang ingin kulakukan hanyalah memberimu nasihat. Menentang klan Hunku tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Pemimpin berjubah hitam itu hanya tersenyum ketika kedua belah pihak saling beradu pukulan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah muda kurus pucat terungkap di bawah doupeng hitam. Pada saat ini, wajah yang terungkap itu mengandung seringai tebal. Tenang saja, cepat atau lambat, kamu akan menelan semua kata-katamu itu. Xiao Yan menjawab dengan tenang. Keke, aku sangat berharap hari itu tiba. Namun, kupikir nasib akhirmu tidak akan jauh berbeda dari Xiao Xuan. Pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Tubuhnya perlahan menjadi ilusi karena tawa ini. Sesaat kemudian, tubuhnya benar-benar menghilang dengan cara yang aneh. Ingat namaku, Hunya. Leluhurku adalah salah satu dari mereka yang telah melukai Xiao Xuan dengan serius saat itu, yang mengakibatkan kematiannya. Oleh karena itu, kali ini, orang yang akan menghabisimu kemungkinan besar adalah aku. Ini adalah takdir. Kau tidak akan bisa menghindarinya. Haha. Suara tawa samar perlahan terdengar dari ruang kosong setelah tiga sosok berjubah hitam menghilang. Akhirnya, suara tawa itu bergema di seluruh tempat. Butuh waktu lama sebelum suara tawa itu perlahan menghilang. Xiao yang tidak berekspresi. Tatapannya hanya beralih dari tempat ketiga orang itu menghilang setelah tawa itu menghilang. Setelah itu, dia berjalan menuju rumah tanpa sepatah kata pun, tetapi tidak ada yang melihat kepalan tangannya di balik lengan bajunya. Kilatan tajam melintas di matanya yang hitam pekat. Hunyahu, kalau begitu, hutang leluhurmu akan dibayar olehmu. Alam Gu memiliki makam leluhur Xiao Xuan. Jadi, biarlah tempat ini menjadi tempat di mana kau akan dimakamkan. Kelompok Xiao Yi mengamati punggung Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tetap diam, mereka bisa merasakan niat membunuh yang kuat mengalir dari tubuhnya. Jelas, Hunya benar-benar telah memicu hasrat membunuh di hati Xiao Yan. Orang ini akan menyesalinya.